Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan keempat, materi ketiga, implikasi ikhtilaf, hikmah dan perbedaan dan sikap terhadap perbedaan. Yang mana ini adalah kelanjutan dari dua materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yakni apa yang dimaksud dengan mazhab dan mengapa ikhtilaf itu niscaya dalam hukum Islam yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab. Nah, setelah mazhab-mazhab ini lahir atau setelah perbedaan-perbedaan itu niscaya, tentu dia punya implikasi-implikasi tertentu, dan tentu saja juga ada hikmah dibalik dari perbedaan dan ikhtilaf itu sendiri. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan implikasi ikhtilaf itu. Implikasi ikhtilaf itu setidaknya bisa menjadi dua hal yang berseberangan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah perbedaan pendapat itu bisa bernilai positif jika dia disertai dengan kesadaran intelektual akan usaha untuk semaksimal mungkin berbuat kebajikan. Kalau dalam bahasa agamanya fastabiqul khairat. Jadi individu-individu, kemudian masyarakat-masyarakat, kelompok-kelompok yang saling berlomba dalam pikiran dan dalam wacananya untuk berbuat kebaikan. Kemudian implikasi yang kedua yang berkonotasi negatif adalah perbedaan pendapat itu jika disertai dengan fanatisme yang berlebihan sehingga menimbulkan rasa atau anggapan bahwa pendapatnya yang paling benar, kesimpulannya lah yang paling benar, kelompoknya lah yang paling benar. Sebaliknya, pendapat orang lain, kesimpulan kelompok lain, cara beragama kelompok lain itu salah. Nah, ini mendikotomikan antara saya dengan mereka, saya dengan kamu, antara kami dengan mereka. Pendapat kami benar, pendapat mereka salah. Pendapat kami itu yang paling kuat, pendapat mereka itu lemah. Nah, ini menimbulkan perpecahan sehingga hal-hal yang dipengaruhi oleh fanatisme berlebihan terhadap kelompok dan pendapatnya itu bisa membawa implikasi perpecahan dalam umat Islam. Nah, jadi dua kutub ini bisa muncul sebagai implikasi dari adanya perbedaan pendapat antara satu kelompok dengan kelompok lain, atau antara satu imam dengan imam yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, kita mau memilih yang mana? Ikhtilaf yang berimplikasi secara positif, artinya perbedaan itu dilihat dalam kesadaran bahwa ini adalah buah pikiran, yang mana perbedaan itu kita jadikan alat untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, atau kita mau menjadikan perbedaan itu adalah sebuah garis demarkasi yang membedakan antara kita dengan mereka, antara saya dengan kamu. Kita adalah yang benar, mereka adalah yang salah, saya adalah yang kuat, kamu adalah yang lemah, sehingga menimbulkan perpecahan antara umat Islam itu sendiri. Ini adalah implikasi yang mungkin terjadi dengan adanya atau dengan niscayanya perbedaan dan ikhtilaf itu. Tinggal kita mau bersikap yang seperti apa.
Selanjutnya kita membicarakan tentang hikmahnya apa sih harus ada perbedaan itu. Kenapa tidak jadi satu aja? Tuhan itu langsung aja menciptakan atau menurunkan ayat Al-Quran dan wahyu lain yang berbentuk hadis itu langsung, tidak perlu interpretasi, tidak perlu pemahaman, ya bunyinya itu cukup itu saja, sehingga apa yang dilakukan oleh umat itu tidak berbeda-beda, tidak ada ruang untuk memahami nas secara berbeda. Kenapa tidak begitu saja? Ternyata menurut hadis Nabi sendiri adalah ikhtilafu ummati rahmatun. Pendapat perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Jadi perbedaan itu adalah suatu rahmat. Kenapa? Dalam hadis yang lain Allah telah membuat ketentuan jangan dilanggar. Allah telah mewajibkan sejumlah kewajiban jangan diabaikan. Allah telah mengharamkan banyak hal jangan dikerjakan. Tetapi dalam banyak hal yang lain Allah juga telah mendiamkan atau melalui utusannya, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, mendiamkan banyak masalah itu. Maka dia adalah sebagai rahmat. Dan sebenarnya itu bukan terlewat, bukan sesuatu yang kelupaan. Maksudnya oh ini ketinggalan sehingga lupa untuk apakah ini diharamkan, apakah ini diwajibkan, tapi didiamkan karena itu adalah sebagai rahmat bagi umatnya. Bayangkan misalnya dalam konteks masyarakat yang berbeda, ada yang tinggal di gurun, ada yang tinggal di wilayah tropis seperti di Indonesia, ada lagi yang tinggal di wilayah bersalju. Jika jawaban dari satu permasalahan itu hanya satu, mungkin hanya cocok untuk masyarakat yang tinggal di gurun, tapi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tropis, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dingin, daerah bersalju, itu tidak cocok. Nah, oleh karena itu, diamnya atau terbukanya interpretasi terhadap dalil-dalil atau nas-nas ini sebagai rahmat dibalik berbedanya kondisi dan situasi yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Jadi bukan berarti ini dilupakan oleh Tuhan, dilupakan oleh Nabi Muhammad sehingga tidak ada jawaban pastinya terkait dengan permasalahan. Tapi kehidupan manusia, kehidupan makhluk itu kompleks dengan berbagai kondisi alam dan kondisi sosial yang berbeda. Tentu perlu pendekatan dan jawaban yang berbeda untuk mendapatkan jawaban yang terbaik, sehingga tidak mesti yang terbaik di wilayah satu masyarakat dan kelompok itu belum tentu itu yang terbaik juga di kelompok dan masyarakat yang lain, karena mungkin kondisi dan situasinya berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan didiamkannya banyak masalah itu sebagai rahmat bagi umat itu sendiri. Al-Quran juga membunyikan, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia itu ummatan wahidah, satu umat yang satu aja.
Tapi ternyata mereka senantiasa berselisih pendapat. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Walidzalika khalaqahum, dan oleh karena itulah Allah menciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Keputusan Tuhanmu telah ditetapkan, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia seluruhnya. Artinya kalau Tuhan mau itu sebenarnya bisa. Tapi kenapa tidak dijadikan satu umat saja? Karena dia sebagai rahmat, dia sebagai karunia dari Tuhan kepada manusia. Dalam ayat yang lain juga berbunyi yang demikian. Walau anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'ana minkum syir'atan wa minhaja. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat ilallah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya umat yang satu saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu. Nah, jadi kan perbedaan itu juga sebagai ujian terhadap pemberiannya kepadamu. Pemberiannya yang maksud dengan rahmat tadi. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Nah, ini sama narasinya atau bunyinya atau maksudnya dengan ayat yang sebelumnya dan juga dua hadis yang sebelumnya. Kenapa kita tidak dijadikan sebagai satu umat yang satu? Itu sebagai bentuk rahmat dan juga sebagai ujian apakah kita mampu dalam karunia-Nya tadi, dalam rahmat-Nya tadi untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan, atau malah ini ujian yang tidak lulus. Artinya kita menjadi ummatan mutafarraqah, umat yang terpecah belah, umat yang saling bermusuhan. Implikasi negatifnya yang muncul, bukan implikasi positif fastabiqul khairat. Oke. Hikmahnya adalah perbedaan itu rahmat, dan rahmat itu sebagai ujian. Apakah kita mampu untuk menjadikan ini sebagai jalan yang positif,
atau ini menjadi jalan yang negatif. Hikmahnya atau kesimpulan dari hikmah ini adalah kita menghargai atau menghormati dengan niat untuk mengetahui segala sesuatu yang mungkin dari berbagai dalil yang ada. Nah, dari semua dalil-dalil yang ada dan interpretasi yang berbeda-beda, kita harus menghormati atau menghargai dengan niat mempelajarinya untuk mengetahui segala hal. Kemudian melatih intelektualitas, saling mengasah pikiran, dan membuka bahan-bahan pemikiran sesuai dengan kemampuan intelektual masing-masing. Artinya perbedaan wacana, perbedaan interpretasi, perbedaan kesimpulan itu adalah bentuk daripada interaksi intelektual antara pemikir yang satu dengan pemikir yang lain, antara imam yang satu dengan imam yang lain, antara pengikut imam yang satu dengan pengikut imam yang lain. Bisa saja kita tidak sampai pada kesimpulan itu karena mungkin keterbatasan kita. Oh, ternyata setelah mendengar dari kelompok yang lain, imam yang lain, kita menjadi terbuka wawasannya. Sehingga perbedaan pendapat itu bukan hanya perlombaan untuk mencapai kebaikan yang kita sebutkan sebelumnya, tapi juga adalah bagian daripada penyempurnaan diri masing-masing dengan sudut pandang atau cara membaca nas melewati pemikiran orang lain. Kemudian sebagaimana tadi juga sudah kita sebutkan adalah tujuan dan maksud itu bisa saja berbeda-beda untuk setiap waktu atau setiap peristiwa atau setiap tempat yang berbeda. Jadi bisa saja dalam konteks yang berbeda itu digunakan dalil yang berbeda sesuai dengan bagaimana yang paling rasional, bagaimana yang paling cocok untuk waktu atau untuk peristiwa atau untuk tempat tertentu, sehingga perbedaan itu tetap menjadi rahmat, tetap menjadi alternatif pikiran. Contoh misalnya dalam satu mazhab itu ada yang mempersyaratkan atau ada yang menentukan bahwasanya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudhu sehingga tidak suci lagi. Kalau dalam konteks masyarakat kita di Indonesia itu masih sangat mungkin untuk dikerjakan, Imam Syafi'i yang kita pakai. Tapi dalam konteks yang lain, misalnya ketika berada di dalam crowdednya jamaah, contoh dalam tawaf di Masjidil Haram atau tempat-tempat lain yang mengharuskan atau tidak memungkinkan memisahkan antara laki-laki dan perempuan, sehingga pasti atau hampir dapat dipastikan terjadi persentuhan antar kulit laki-laki dan perempuan, dan ritual itu mengharuskan dalam kondisi suci. Nah, maka ada pendapat yang lain bahwasanya persentuhan itu tidak, atau lamastumun nisa itu bukan diartikan sebagai persentuhan antara laki-laki dengan perempuan, tapi maknanya adalah jama'tumun nisa, artinya kalian bersetubuh antara laki-laki dan perempuan, baru itu yang membatalkan wudhu sehingga tidak suci lagi. Kalau dia masih lamastumun nisa dalam makna hanya menyentuh, maka tidak batal. Nah, berarti kan peristiwa, kemudian waktu, kemudian konteks dan tempat itu berbeda, bisa menggunakan pendapat dan nas atau interpretasi yang berbeda. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh misalnya ketika orang melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, yang sangat tidak memungkinkan kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i. Karena tempatnya juga di sana orang lebih banyak menggunakan pendapat imam mazhab yang lain. Oke. Itu adalah hikmahnya. Kemudian
Bagaimana cara atau bagaimana kita bersikap, bagaimana cara kita menyikapi ikhtilaf itu sendiri. Yang pertama adalah membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal, dan akhlak secara proporsional. Artinya kita ilmunya harus tahu dulu nih, harus tahu apa saja yang berbedaan. Makanya kita belajar perbandingan mazhab walaupun hanya sebatas di permukaan. Kita tidak belajar sampai ke dalam-dalam. Paling tidak kita tahu oh ternyata memang ada perbedaan di situ antara imam dengan imam, antara mazhab dengan mazhab. Kemudian iman dengan adanya perbedaan tadi bukan malah menurun tapi malah naik, tapi malah lebih kuat. Amal kita bisa memilih sesuai dengan konteks dan situasinya berdasarkan pada ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui yang mana yang mau kita pakai, sehingga alternatif-alternatif itu niscaya. Dan yang terakhir adalah akhlaknya atau sikap dan etika kita itu ditempatkan secara proporsional, tidak mencela, tidak merendahkan. Ya mungkin ada grade atau ada tingkatan, ini yang lebih kuat, ini yang lebih lemah, tapi semuanya masih pendapat para ulama, pendapat para imam, artinya masih berbentuk alternatif mazhab, sehingga kita tidak perlu mencela, tidak perlu merendahkan. Jadi akhlaknya itu yang juga ditempatkan secara proporsional antara ilmu, iman, amal, dan akhlak dan atau etikanya tadi. Kemudian sikap yang kedua adalah memfokuskan dan memprioritaskan perhatian terhadap dan kepedulian terhadap masalah-masalah besar umat. Jadi kita lebih fokus kepada masalah-masalah besar saja, apa yang sedang dialami oleh umat ini secara general yang sifatnya sangat penting, daripada memperhatikan terhadap masalah-masalah kecil seperti masalah khilafiyah. Contoh misalnya kita memperdebatkan masalah kunut, apakah sholat subuh itu pakai kunut atau tidak, atau tadi misalnya apakah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu batal wudhu atau tidak. Itu kan masalah khilafiyah dan masalah kecil. Itu jangan di situ fokusnya kita, tapi kita fokusnya kepada masalah umat yang lebih besar. Contoh misalnya bagaimana umat Islam sekarang itu secara real tertinggal dari umat non-muslim, dari kelompok-kelompok yang lain. Tertinggal dalam hal apa? Dalam ilmu pengetahuan, dalam penguasaan teknologi, dalam penguasaan kapital. Nah ini kan masalah-masalah besar umat. Atau misalnya bagaimana alam kita ini terus dieksploitasi, nah sehingga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Itu kan masalah-masalah besar umat. Nah itu fokusnya ke sana, jangan fokus pada masalah-masalah furu'iyah yang setiap imam dan setiap pendapat itu punya dasar, punya nas, dan punya argumentasinya. Jadi jangan menghabiskan energi ke dalam hal-hal yang bukan tidak berfaedah, tapi signifikansi faedahnya itu sangat kecil. Selanjutnya adalah memahami ikhtilaf dengan benar, mengakui dan menerimanya sebagai bagian dari rahmat Allah bagi umat. Artinya kita memahaminya dengan lurus, mengakui bahwasanya memang harus dan niscaya adanya perbedaan itu, dan itu adalah bagian daripada rahmat Tuhan, rahmat Allah kepada kita. Dan ini juga adalah sikap yang kita warisi dari ulama-ulama terdahulu yang pada masanya mereka lah yang pertama-tama berbeda itu. Bagaimana sikap mereka dalam perbedaan itu tentu juga harus kita warisi juga. Bahkan sebelumnya, sebelum para imam ini,
para sahabat sendiri pun berbeda pendapat terkait dengan banyak hal. Nah, tapi mereka tidak terpecah belah, tidak terpecah belah dalam masalah ikhtilaf ini. Mereka mengakui adanya perbedaan dan menerimanya sebagai bagian dari rahmat Allah, bukan sebagai alasan untuk memusuhi antar umat Islam. Selanjutnya, memadukan dalam mewarisi ikhtilaf para ulama sekaligus mewarisi etika dan sikap mereka dalam ikhtilaf yang tadi kita sebutkan. Artinya cara berpikirnya, cara berargumentasinya, cara membaca nasnya, cara menentukan nasnya itu kita warisi. Tapi tidak sampai di situ, tapi etika dalam perbedaan itu juga harus kita warisi. Nah, ini adalah sikap yang dapat menghindarkan kita dari implikasi negatif dari ikhtilaf, dari perbedaan itu, yakni terpecahnya umat Islam. Ya, kalau kita secara bijaksana mewarisi sikap-sikap para ulama terdahulu dalam berikhtilaf, maka tidak akan terjadi perpecahan. Selanjutnya adalah mengikuti pendapat atau taklid atau ittiba dengan mengetahui dalilnya atau memilih pendapat yang rajih atau kuat setelah mengkaji dan membandingkan berdasarkan metodologi ilmiah yang diakui. Jadi kita tidak selesai pada ittiba. Pada tahapan awam, ya kita semua adalah ittiba, orang yang belajar. Oh, begini caranya sembahyang, begini caranya wudhu, begini caranya apa, ibadah yang lain. Tapi tidak selesai pada ikut, tapi juga harus mengetahui dalilnya. Ini adalah proses selanjutnya. Artinya kan kalau kita masih sekarang posisinya ada di ittiba, berusaha untuk belajar sedikit demi sedikit. Oh, yang kita kerjakan ini menurut Imam Syafi'i, ternyata ini adalah yang dijadikan Imam Syafi'i dalil dalam menentukan ini. Nah, tahapan berikutnya adalah bisa juga memilih pendapat yang rajih atau kuat setelah mengkaji dan membandingkan. Artinya tidak selesai kita ikut Imam Syafi'i, kita tahu dalil dan logika yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Mungkin saja juga kita berproses ke tingkat selanjutnya untuk membandingkan pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat imam-imam yang lain, sehingga kita akhirnya punya kesimpulan, oh ternyata pendapat Imam Syafi'i lah yang paling kuat, yang paling rajih, atau pendapat imam yang lain yang lebih rajih. Nah, kalau kita sudah tahu itu, selanjutnya adalah pilihan, apakah tetap ittiba terhadap Imam Syafi'i atau bisa juga memilih pendapat yang rajih, hasil dari perbandingan yang sudah kita lakukan dengan pendapat-pendapat yang lain tadi, sesuai dengan metodologi ilmiah yang diakui. Sikap ya selanjutnya, untuk praktek pribadi atau dalam masalah-masalah yang bersifat personal individual, kita boleh dan berhak untuk mengamalkan pendapat yang paling kuat, yang rajih tadi. Hanya kita berpendapat, oh pendapat ini yang paling kuat, ya kita pakai itu. Tapi dalam hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umum, sangat diutamakan untuk memilih sikap longgar dan toleran, tausiah dan tasamu. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang kita miliki. Sehingga untuk kemaslahatan umum, gunakan standar yang paling longgar dan paling toleran. Artinya agar semua orang bisa mencapainya dengan mudah. Kita tidak tahu, mungkin di luar sana ada orang yang kapasitas dan kapabilitasnya lebih rendah daripada yang kita miliki. Nah, oleh karena itu untuk kemaslahatan umum sangat diutamakan untuk memilih sikap longgar dan toleran.
Selanjutnya, menghindari sikap gulu, berlebih-lebihan atau tataruf sama ekstrim. Misalnya dengan memiliki sikap mutlak-mutlakan atau menang-menangan dalam masalah furu', karena itu menjadi sikap yang tidak logis, tidak islami, dan tidak syar'i. Jadi kalau ada pendapat yang berkaitan dengan furu' yang sifatnya khilafiyah, ijtihadiyah, maka jangan berlebih-lebihan dan ekstrim dalam meyakini ini yang benar, ini yang salah. Karena tadi sifatnya aja masih furu' khilafiyah ijtihadiyah. Dia adalah sifatnya yang bukan usul, bukan bagian inti dari ajaran agama, dan diperdebatkan, dibeda-bedakan oleh para imam, dan masih terbuka untuk diijtihadi lagi, untuk untuk dikaji ulang. Nah, karena masih terbuka aja tadi, maka jangan berlebih-lebihan, jangan bersikap ekstrim terhadap mungkin pendapat yang sementara ini yang kita anggap yang paling kuat. Selanjutnya, mengutamakan dan mengedepankan masalah prinsip yang telah disepakati atas masalah-masalah furu' yang diperselisihkan. Dengan kata lain, wajib selalu mengutamakan dan mendahulukan masalah-masalah ijma' atas masalah-masalah khilafiyah. Jadi kalaunya berkaitan dengan kemaslahatan umum, itu kalaunya ada ijma', ya gunakanlah ijma' itu untuk menjawab permasalahan umum. Tapi kalaunya tadi kita tarik ke kondisi pribadi kita, ruang privat kita, itu terserah. Kan kita punya hak, punya pilihan untuk menentukan mana yang menurut kita rajih, dan itu yang akan kita pakai. Tapi kalau untuk umum, maka gunakanlah masalah yang disepakati atau minimal pendapat mayoritas dari para ulama. Dalam bahasa agamanya ijma'. Selanjutnya, tidak menerapkan prinsip atau kaidah wala wal barra. Wala wal barra itu, kalau wala itu ya loyal, kalau barra itu berarti anti atau putus, bahasa makna literalnya, dalam bersikap terhadap fenomena ikhtilaf dalam masalah-masalah furu' ijtihadiyah. Karena wala wal barra itu posisinya ada pada masalah akidah, masalah tauhid, masalah keimanan, atau masalah-masalah usul. Tapi kalau masalah furu' tidak ada wala wal barra. Jadi tidak ada misalnya orang yang loyalis Imam Syafi'i sehingga apapun pendapat Imam Syafi'i itu yang dia ikuti. Tapi kalaunya selalu ikut Imam Syafi'i itu kan tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah sampai kepada tingkatan wala ini artinya anti. Wala itu sekaligus bara, artinya kalau dia wala terhadap Imam Syafi'i berarti dia bara terhadap imam yang lain, artinya dia anti terhadap imam yang lain. Jadi dia sekaligus wala wal barra. Nah, ini tidak bisa digunakan dalam masalah ikhtilaf dalam ilmu fikih atau furu' ijtihadiyah. Tidak ada loyalitas yang berlebihan lah tadi, dan anti yang berlebihan terhadap mazhab-mazhab dalam fikih. Karena tempatnya adalah di masalah akidah, masalah tauhid, masalah keimanan, dan masalah usul. Masalah usul tadi misalnya kewajiban sholat. Nah, berarti sholat itu kan wajib. Kalau ada pendapat yang itu harus loyal, harus wala gitu. Kalau ada pendapat yang mengatakan tidak wajib sholat selama kita selalu ingat dengan Tuhan, itu kan berkaitan dengan masalah usul. Nah, kita harus wala terhadap pendapat yang mewajibkan sholat dan barra
anti terhadap pendapat yang mengatakan sholat itu tidak wajib selama misalnya kita masih ingat aja dengan Tuhan. Kemudian menjadikan masalah-masalah usul yang disepakati atau ijma sebagai standar dan parameter komitmen dan keistiqomahan seorang muslim. Artinya kita dalam melihat orang itu, oh ini istiqomah atau tidak. Misalnya contoh, suatu waktu dia terlihat sholat subuh pakai kunut, di waktu yang lain tidak pakai kunut. Atau suatu waktu misal orang ini pakai celana pendek, di waktu yang lain dia pakai celana panjang. Nah, ini kan masalah-masalah furu'. Tapi kalau masalah-masalah usul itu harus yang ijma disepakati oleh para ulama, itu yang dijadikan sebagai standar dan parameter untuk menilai orang ini istiqomah atau tidak. Kalau tadi misalnya masalah aurat tadi misalnya, apakah seorang laki-laki itu pakai celana pendek itu menutup aurat atau tidak, nah ijma'nya seperti apa, sehingga itu yang dikatakan sebagai istiqomah atau tidak. Atau ini orang pakai kunut atau tidak, kadang-kadang pakai kunut, kadang-kadang tidak. Nah ini masalah usul atau masalah furu' nih, apakah ada ijma di situ. Nah ini jadi standarnya adalah harus masalah usul yang disepakati sebagai standarnya, sehingga kita tidak serta-merta mudah menilai orang lain ini tidak punya komitmen, ini tidak istiqomah atau sebagainya. Selanjutnya, menjaga agar ikhtilaf dalam masalah furu' ijtihadiyah tetap berada di wilayah wacana pemikiran dan wawasan keilmuan dan tidak masuk ke wilayah hati, sehingga berubah menjadi perselisihan, perpecahan, ikhtilafat tafarruq yang akan merusak ukhuwah dan melemahkan thiqah atau rasa kepercayaan di antara sesama umat manusia. Artinya perbedaan yang dalam masalah furu' yang masih mungkin untuk diijtihadkan itu hanya sebatas pada wilayah pemikiran atau wawasan keilmuan, jangan dibawa ke hati. Kalau kita berbeda pendapat, oke, kita berbeda pendapat secara pemikiran, secara keilmuan. Pemikiran saya benar dan kuat, tapi mungkin saja pemikiran kamu itu sebagai alternatif dalam kondisi-kondisi tertentu. Jangan dibawa ke wilayah hati yang memungkinkan itu bisa menjadi perselisihan yang menyebabkan perpecahan antar umat. Ini sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi perbedaan itu. Kemudian yang terakhir adalah menyikapi orang lain, kelompok lain atau penganut mazhab lain dengan perlakuan yang sama dengan perlakuan terhadap kelompok dan mazhab sendiri, serta tidak memperlakukan kelompok dan pengikut mazhab lain dengan perlakuan yang tidak diinginkan dilakukan terhadap kelompok sendiri. Artinya bagaimana kita memperlakukan kelompok kita, begitu juga kita memperlakukan kelompok yang berbeda. Bagaimana kita tidak ingin diperlakukan, maka jangan memperlakukan kelompok lain dengan perlakuan yang tidak kita inginkan jika itu diperlakukan kepada kita atau kepada kelompok kita. Artinya menempatkan setiap kelompok itu, baik yang sama dengan kita maupun yang berbeda, apalagi ini hanya masalah furu', itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Artinya sama-sama saja, tidak membeda-bedakan. Walaupun kita berbeda pemikiran, tidak diambil ke hati. Walaupun kita berbeda pemikiran, kita tetap sama adalah umat muslim yang mungkin nanti akan saling melengkapi pada
kesempatan atau waktu-waktu tertentu. Nah, kira-kira itu yang bisa kita diskusikan dalam konteks implikasi, kemudian hikmah, dan bagaimana cara kita bersikap terhadap niscaya sebuah perbedaan. Tinggal pilihan, apakah kita mau perbedaan yang niscaya ini menjadi sesuatu yang positif bagi umat, maka sebagai hikmah dari perbedaan itu lakukan hal-hal yang sebagaimana kita diskusikan tadi. Tapi kalau kita mau membawa perbedaan kepada hal-hal yang negatif, implikasi yang negatif, perpecahan dan ketidakbersatuannya umat, maka tidak perlu kita mempertimbangkan bahwasanya perbedaan ini adalah hikmah, dan jalan-jalan untuk meyakinkan bahwasanya perbedaan adalah hikmah yang kita diskusikan tadi tidak perlu dijalankan oleh kita semua. Itu saja dari Bapak. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.